Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Apa kabar ibu-ibu? Sudah makan siang? Kalau belum, makan kuenya dulu. Sambil makan enggak apa-apa. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai pada siang hari ini masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga ringan hati kita pada hari ini untuk hadir di majelis ta'lim. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zahra, Majelis Ta'lim An-Nur, Majelis Ta'lim Cengho, Majelis Ta'lim yang lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berpanjang lebar, kita hari ini langsung saja sedikit membahas tentang bulan suci Ramadan. Kalau kita mau kedatangan tamu, biasanya apa Bu yang kita lakukan? Siap-siap, bersih-bersih rumah, ya kan? Kita kita tampilkan karpet yang paling bagus, ya kan? Kita sediakan masakan yang enak, kita rapi dan sebagainya karena mau kedatangan tamu. Nah, itu memang orang beriman itu cirinya memuliakan tamu. Kata Nabi, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka orang tersebut memuliakan tamunya. Nah, jadi kalau kita mau kedatangan tamu, biasanya kita akan menyambutnya, siap-siap untuk menyambut dengan sambutan yang terbaik. Itu kalau datang manusia. Nah, kita semua bakal kedatangan tamu nih, tamu agung, tamu mulia, tamu yang luar biasa. Tamu apakah itu? Apa tamu kita? Bulan suci Ramadan. Artinya kita bakalan kedatangan bulan suci Ramadan. Mudahan kita dipanjangkan umur sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, apa persiapan kita? Nah, tidak sampai berapa hari lagi nih, 1 minggu kah? Sekitar 1 minggu lagi datang sudah Ramadan. Nah, makanya sebagaimana syair tadi kan, Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza ghatanama. Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza ghatanama. Arda maulahu bimaltazama tuba linnafsi bitaqwaha. Apa liriknya?
Ramadhanu tajalla wa btasama. Ramadan tuh sudah mulai nampak, mulai tersenyum. Artinya kita ini sudah mulai dekat dengan bulan suci Ramadan. Kemudian apa sambungannya? Tuba lil abdi idza gtanama. Beruntunglah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu bulan suci Ramadan. Itu yang paling beruntung. Yang tidak beruntung tuh yang tidak bisa memanfaatkan. Ramadan dianggapnya biasa, tidak ada peningkatan ibadah di bulan suci Ramadan. Itu berarti orang yang rugi. Arda maulahu bimaltazama, yang mengharap ridha Allah, yang mencari ridha Allah dengan beribadah kepada Allah, itu orang yang beruntung. Tubalin nafsi bitaqwaha, dan beruntunglah orang-orang yang di bulan Ramadan itu mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu dari sekarang kita persiapkan diri kita sebelum masuk bulan suci Ramadan dengan persiapan yang baik dan benar. Karena apa? Karena di bulan Ramadan hendaklah kita meningkatkan ketakwaan supaya kita termasuk orang yang beruntung. Apa ketakwaannya? Banyak. Yang jelas dulu adalah berpuasa. Nah, itu kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian jadi orang yang bertakwa. Nah, jadi salah satu untuk jadi orang yang bertakwa, maka di bulan suci Ramadan ia harus melaksanakan puasa tadi. Oleh karena itu, ini pesan buat ibu-ibu sekalian, ajarkan anak-anak sampean, cucu-cucu sampean, ingatkan suami sampean untuk selalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena itu puasa itu hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Arti wajib itu bila dikerjakan dapat pahala, bila tidak dikerjakan mendapat dosa. Nah, dosanya sangat besar karena termasuk salah satu daripada rukun Islam yang 5, itu puasa Ramadan. Nah, jadi tolonglah diingatkan anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan suaminya diingatkan, jangan sampai tidak puasa nanti di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian apa lagi? Ramadan itu bulan keberkahan. Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati, Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati. Ramadan itu bulan yang berkah. Kenapa bulan yang berkah? Karena di dalamnya itu dilipat gandakan pahala-pahala kita, Bu Ai. Jar Nabi, bila melaksanakan ibadah sunnah itu diberi Allah pahalanya sama dengan pahala yang wajib. Alhamdulillah. Secara umum kalau yang wajib disandingkan, ditimbang dengan ibadah yang wajib, yang mana yang banyak pahalanya? Ibadah wajib. Ibadah wajib yang mana? Salat subuh sama salat tahajud, besar mana pahalanya? Subuh, karena subuh wajib. Salat maghrib sama salat tarawih, besar mana pahalanya? Maghrib. Walaupun maghrib 3 rakaat, tarawih 20 rakaat, bahkan 23 rakaat sama witirnya, tetap besar pahala ibadah maghrib. Kenapa? Maghrib hukumnya wajib, sedangkan tarawih dan witir hukumnya sunnah. Nah, itu besar wajib. Tetapi keberkahan bulan suci Ramadan, orang yang beribadah, ibadah sunnah, tahajudnya, duhanya, apapun, tarawihnya, akan diberikan Allah pahala sama dengan pahala yang wajib. Alhamdulillah. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib di bulan suci Ramadan, kata Nabi, akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat di bulan-bulan yang lain.
amin. Nah, itu keberkahan bulan suci Ramadan. Dan Ramadan itu adalah bulan-bulan kebaikan. Ramadhanu zamanul hasanati. Bulan Ramadan adalah bulan kita di mana disuruh untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Apa aja kebaikannya? Banyak. Baca Al-Qur'annya ditingkatkan. Yang asalnya sehari seayat naik jadi selembar. Yang asalnya sehari selembar naik jadi 5 lembar. Yang asalnya 5 lembar naik jadi 1 juz dan sebagainya. Nah, jadi harus kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Kalau bisa khatam, alhamdulillah. Kalau mau khatam tuh berarti 1 hari berapa? 1 juz. Berarti 30 hari khatam, ya kan? Nah, supaya jangan keberatan dibagi, boy. Nah, habis sembahyang subuh 2 lembar. Habis sembahyang zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis maghrib 2 lembar. Habis isya atau habis tarawih 2 lembar. Karena habis isya itu kan langsung tarawih. Nah, habis tarawih 2 lembar. Maka 1 juz. Karena dalam 1 juz itu kurang lebihnya 10 lembar kurang lebih. Nah, beda-beda cetakan mungkin beda-beda lembarannya. Cuma kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau bisa seperti itu 1 hari 1 juz, maka sampean khatam Al-Quran, insya Allah. Walaupun belum lancar, baca aja, ndak bisa 1 juz semampunya. Orang yang belum lancar baca Al-Quran itu 2 pahalanya kata Nabi. Dan orang yang lancar baca Al-Qurannya nanti bersama para malaikat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tingkatkan bacaan Al-Quran, sampean tingkatkan. Imam Syafi'i itu sehari buat 2 kali khatam. 2 kali, bukan 2 juz, bukan 20 juz. 2 kali khatam tuh berapa juz? 1 kali khatam 30 juz, ya kan? 2 kali khatam berarti 2 kali 30. Nah, 60 juz sidin membaca sehari. Bagaimana? Wallahu alam. Itulah karamah para wali-wali Allah tuh diberikan waktu keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah yang pernah 2 kali khatam sehari. 1 kali khatam sehari sama ulun belum pernah juga. 10 juz sehari. Nah, kalau 10 juz mungkin masih bisa lah. Kalau kita khatam luar biasa lah. 1 juz sehari aja sudah luar biasa, ya ada. Kita sekali duduk itu kalau bisa 1 juz tuh luar biasa sudah sekali duduk. Kadang-kadang 2 lembar aja sudah hurufnya bersambung. Huruf ba jadi ya, huruf ta jadi sa. Ya kan, huruf sin jadi shin. Karena mata tadi sudah tidak tahan, apalagi sudah umur sudah di atas 50 misalkan kan. Nah, itu uzur sudah kita. Nah, jadi semampunya ya sudah. Kada bisa kita menuruti Imam Syafi'i. Allah Maha tahu aja niat kita ingin berbuat baik di bulan Ramadan. Dan Allah sehatkan kita lah bisa beribadah. Nah, jadi sebelum Ramadan ini kita tingkatkan dulu, kita persiapkan, kita bikin apa bahasa sekarang tuh planning ke apa? Kayak jadwal-jadwal. Oh, nanti aku bulan Ramadan nih ngajinya sekian sehari. Aku nanti ibadahnya malam ini, nah nanti siangnya ini. Dan lain-lain sebagainya harus kita susun dulu supaya kita lancar nanti ibadahnya. Bila kita tidak susun dari sekarang, ya seadanya juga nanti. Nah, apalagi ibadahnya bulan kebaikan, ibadahnya diantaranya sedekah. Ulama tuh mengajarkan kalau bisa kita tuh menabung dari sebelum Ramadan. Menabung dulu, menabung sudah terkumpul. Apa tujuannya? Untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tadi Ramadan tuh dilipat gandakan pahala Allah oleh Allah pahalanya. Jadi kalau kita bersedekah hari ini, misalkan 1.000, di bulan Ramadan tuh sama nilainya mungkin bisa 70.000. Nah, artinya apa? Dilipat gandakan pahala orang yang berbuat kebaikan atau bersedekah di bulan suci Ramadan. Nah, tabung dulu, kalau ada duit sisihkan 5.000 sehari kah, 10.000 sehari kah, sudah terkumpul kayaknya di bulan Ramadan baru kita sedekahkan. Nah, jadi seperti itulah. Kalau bisa memberi makan orang yang buka puasa, bagus lagi. Karena ujar Nabi dalam hadis itu, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, niscaya Allah ampuni segala dosa-dosanya. Memberi makan orang yang buka, tidak mesti harus nasi, ya kan? Tidak mesti harus nanti semampunya. Tidak mampu nasi, lontong. Tidak mampu lontong, gado-gado. Sama aja Pak Ustaz. Tidak mampu gado-gado, nasi padang, ya kan? Apakah
Wadai aja kadang yang seperti ini, nah enggak apa-apa juga, sesuai kemampuan Allah, enggak maksa. Bahkan walaupun kurma pian sumbangkan itu enggak apa-apa. Cuma kalau banyak duit jangan kurma, ya kan? Nanti semuanya kurma, enggak ada yang menyumbang nasi. Nah, menyumbang kasih tetangga-tetangga yang dikira-kira susah. Nah, diberi kasih sumbang, itu namanya membukakan orang yang puasa, itu diampuni Allah dosa-dosanya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal duitnya halal. Nah ini catatannya lah, asal halal. Kalau duitnya haram, ya dosa, bukannya dapat pahala tapi dapat dosa. Nah, itu catatannya. Nah, jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan, hendaknya kita mempersiapkan diri, bekali diri kita apa? Dengan apa? Yang paling penting tuh dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang masalah puasa khususnya. Orang yang puasa Ramadan, kata Rasulullah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharap ridha Allah, ikhlas karena Allah, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Jadi dosa kita yang telah lalu, bila benar puasa Ramadan kita, diampuni Allah. Dan kita diterima Allah puasa kita lah. Jadi dosa kita tuh diampuni, dihapus Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita nih banyak dosa, dosa tangan, dosa mulut, dosa telinga, dosa hati dan lain sebagainya. Intinya kita orang yang banyak dosa. Kita orang yang banyak dosa. Kita harapan kita adalah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya, kata Nabi, untuk dapat ampunan Allah tuh dengan puasa Ramadan. Tapi puasanya harus benar, harus betul, supaya puasanya diterima Allah. Karena Bu Ai, tidak semua puasa itu diterima Allah. Tidak semua puasa itu dibenarkan Allah. Kenapa? Apa dalilnya? Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, atau kama qala Rasul. Yang artinya apa, kata Nabi? Berapa banyak orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus saja. Ayo, Nabi mengatakan berapa banyak orang yang puasa. Berarti banyak apa sedikit? Banyak berarti nih. Jangan-jangan termasuk kita. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Artinya puasanya tidak menjadikan dia tambah takwa. Puasanya tidak menjadikannya mendapatkan pahala. Puasa tidak menjadikannya diampuni dosa. Illal ju' wal atas, illal ju' wal atas, kecuali dia hanya kelaparan sama kehausan. Apa penyebabnya? Boleh jadi dua. Bisa jadi puasanya tidak sah, atau bisa jadi puasanya sah tapi dia tidak dapat pahala. Jadi bisa jadi tidak sah karena tidak sadar, mungkin karena tidak tahu ilmunya. Mungkin dia batal cuma tidak tahu. Tidak sah berarti puasanya tidak diterima Allah. Atau puasanya sah tapi batal pahala puasanya. Jadi ada dua, boy. Ada batal puasa, ada batal pahala puasa. Kalau batal puasa, maka dia wajib nanti mengqadha nanti setelah Idul Fitri, dibayar, diganti. Tapi kalau batal pahala puasa, puasanya sah, tidak usah diqadha, tapi hilang pahalanya. Nah, maka sebelum puasa ini kita wajib dulu mengetahui apa saja hal-hal yang membatalkan puasa dan apa saja yang membatalkan pahala puasa. Itu wajib kita tahu dulu. Supaya apa? Supaya puasa kita benar. Dan kalau puasa kita benar, maka itulah yang dapat menjadikan sebab kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat aja Bu ya, ulun jelaskan. Nah, ini perlu pian ingat, sampian kasih tahu anak-anak juga, cucu-cucunya atau suaminya bahkan, supaya puasanya jangan batal. Nanti tidak sadar batal puasanya karena tidak tahu ilmunya. Nah, jadi catat Bu ya, ingat, dicatat di otak, di mana Kak? Diingat. Pembatal puasa itu Bu ada 9. Ada berapa? Nah, pokoknya selain 9 ini tidak batal. 9-nya aja, bila 9-nya ada batal. Yang pertama, ingatlah,
hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu dari 5 lubang. Ulangi, memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang. Bila masuk ke salah satu 5 lubang ini batal puasanya. Lubang apa aja? 1, lubang mulut. 2, hidung. 3, telinga. 4, kemaluan depan. 5, kemaluan belakang. Bila masuk ke 5 lubang itu salah satunya aja masuk, batal. Nah, itu satu pembatal yang pertama. Bagaimana yang dimaksud masuk itu bagaimana? Nih ada penjelasannya lagi. Mulut tuh di mana batasnya? Nah, ulun jelaskan nah. Mulut itu akan batal bila masuk ke mulut. Ini nah, bila sudah masuk ke dalam sini nah, tenggorokan. Batasnya tuh huruf kha. Di mana tuh? Pertengahan tenggorokan kan? Kha. Nah, bila sudah lewat kha itu sudah dalam, masuk ke situ batal sudah. Batal. Tapi bila masih di luar, di atas kha, di atas makhraj kha, kayak di mulut ini kan di atas masih. Nih nah di gigi kita, di lidah ini masih di atas, itu belum batal. Nah, jadi itu bila masuk ke dalam baru batal. Tapi bila tidak masuk, masih di area dalam mulut nih baru batal. Nah, lalu ada pertanyaan nanti, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya sikat gigi di waktu puasa? Batal apa tidak? Nah, kalau kita paham tadi, bisa jawabannya. Bisa menjawab, apa ya? Batal apa tidak? Tidak batal. Asal sikat giginya jangan ditelan. Kan kayak gitu. Kalau sikat giginya ditelan baru mana ada Pak Ustadz menelan sikat gigi. Atau odol kan namanya Pepsodent chip tadi itu apa? Odol. Nah, kalau itu kita telan batal. Karena tadi kan yang batal itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Ditelan odol berarti batal apa tidak? Batal. Atau busanya. Kan kita sikat gigi ada busanya tuh. Nah, busanya kita telan atau bahkan tidak sengaja tertelan batal. Batal tuh. Nah, makanya jangan sikat gigi. Kenapa? Karena sikat gigi di saat puasa siang hari itu hukumnya makruh. Makruh itu artinya tidak dianjurkan. Walaupun tidak batal langsung, tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Karena bila tidak sengaja tertelan, walaupun tidak sengaja, batal tetap. Nah, jadi kalau bisa sikat giginya malam atau habis sahur sebelum azan subuh. Habis makan sahur langsung sikat. Nah, jangan habis azan subuh apalagi siang. Karena tadi itu hukumnya makruh. Walaupun tidak langsung batal, tapi dikhawatirkan tidak sengaja tertelan busanya atau odolnya atau sikat giginya, maka batal. Nah, jadi seperti itulah. Nah, kesimpulannya, oh Pak Ustadz, kalau udah sikat gigi bau mulut. Namanya puasa memang bau. Dan bahkan kata Nabi, baunya puasa bau mulut orang puasa itu nanti dibalas Allah di dalam surga lebih harum daripada minyak wangi. Jadi tidak apa-apa. Justru kalau harum nih mencurigakan nih puasa kan dah kaya kan. Kalau bau, nah itu berarti puasa tuh orang tuh. Nah, jadi artinya jangan disikat siang hari, makruh hukumnya. Nah, jadi mulut itu batal bila masuk sampai ke dalam. Bila masih area luar, tidak apa-apa. Bagaimana kalau kumur-kumur? Kumur-kumur batal apa tidak? Tidak batal asal airnya jangan ditelan. Nah, tapi kalau kumur-kumur ini dianjurkan pas sebelum berwudu tuh. Kan biasanya kita kumur-kumur kan? Sebelum berwudu kumur-kumur. Itu tetap dianjurkan. Tidak apa-apa pian kumur-kumur. Nah, tidak apa-apa silahkan aja. Karena kumur-kumur tetap sunnah di saat berwudu. Nah, jadi sekali lagi yang batal itu bila ditelan. Bila tidak ditelan tidak batal. Bagaimana kalau menyicipi masakan sayur, apalagi apakah ikan atau apa, menyicipi rasanya mengetahui asin atau manis, batal apa tidak? Tidak batal asal jangan ditelan. Itu catatannya. Jadi misal nih ini masakan ya kan, kita ambil dikit, kita letakkan di ujung lidah, ketahuan kan tuh sudah asin atau manis, langsung kita ludahkan.
Jangan ditelan. Kalau ditelan batal. Misal kita mau nyicipin nih, ini asin apa enggak, kita ambil sendok, kita telan. Nah, itu minum namanya. Batal. Apalagi coba satu sendok lagi, jelas sudah batal. Jadi jangan ditelan. Nah, itu perlu diketahui. Jadi jangan, maksud menyicipi itu mengetahui asin kah, hambar kah di ujung lidah tuh. Tapi langsung diludahkan, jangan ditelan tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Tadi kan yang batal tuh bilang menelan. Bagaimana kalau menelan air liur? Batal apa tidak? Kan tadi bilang menelan batal. Ini air liur kita telan, batal enggak? Nah, kalau air liur itu tidak batal, walau kita telan. Karena memang air liur di mulut sudah, ya kan, di dalam mulut. Nggak bisa kalau nggak ditelan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ada 3. Menelan air liur tidak batal bila terpenuhi 3 syarat nih. Bila tidak terpenuhi 3 syarat ini, batal menelan air liur. Apa syarat yang pertama? Menelan air liur tidak batal. Yang pertama, harus air liurnya sendiri. Nah, ini betul, beneran. Artinya bila kita menelan air liur orang, batal puasa kita. Pak Ustaz, bisakah begitu aja? Bisa, mungkin kan, siapa tahu terjadi. Sampean bisa ngobrol nih sama suami siang-siang pas puasa kan, habis itu muncrat suami ini ngomong atau bersin, muncrat liurnya ke mulut pian, sampean pas menguap, masuk. Sampean telan, batal apa tidak? Batal, karena itu bukan air liur sampean, air liur suami. Itu bisa terjadi. Atau ini bisa juga ada sebagian orang tuh suami istri romantis nih, misalnya yang muda-muda ya kan, kalau mau kerja diciumnya bibir istrinya, itu mungkin ya kan, mungkin. Kalau yang tua-tua nih kayaknya enggak lagi. Yang muda-muda kan boleh aja kan, suami istri sudah halal, diciumnya bibirnya, pas mencium ketinggalan liurnya, ditelan istrinya, batal. Nah, itu contoh, siapa tahu terjadi. Atau sampean saking sayangnya anak cucu dicium-cium bibirnya. Kan lucunya nih, cucu ada liurnya mampir di bibir pian telan, batal. Karena itu bukan air liur sampean. Nah, itu bisa terjadi. Siapa tahu kan? Nah, itu syaratnya. Jadi bila menelan air liur tidak batal asal air liur sendiri. Yang kedua syaratnya, walaupun air liur sendiri bisa batal. Syaratnya apa? Air liurnya harus masih berada di tempatnya. Di mana tempatnya? Mulut. Artinya kalau air liur kita sendiri sudah keluar dari tempatnya, kita telan lagi, batal. Misal contoh, sampean puasa nih siang, nonton TV, lihat orang mukbang makan, ya kan? Lalu ngiler, menitis air liur sini kan? Netes. Pas sudah di sini baru sadar, sambil isap lagi, batal. Atau sampean lap yang isap, ditelan, batal. Walaupun air liur sampean. Kenapa? Karena air liurnya sudah keluar dari tempatnya atau mulutnya. Nah, batal loh. Atau pas tidur, ya kan, keluar air liur sini, diisap lagi, nah batal tuh. Atau ada orang iseng, dia banyak liurnya, karena mungkin ada. Nah, jadi mau meludah, kumpulkannya di gelas tuh. Ini misal, jangan dibayangkan. Contoh aja, nanti ambilnya gelas, diludahkannya lagi sampai penuh, masukkannya ke kulkas misalkan, dingin diminumnya, nah itu batal. Ulun bilang jangan dibayangkan, itu contoh. Supaya jelas itu, nggak usah dibayangkan. Siapa tahu ada terjadi, batal tuh karena air liurnya sudah keluar dari tempatnya. Mau minum dulu, makan. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga nih syaratnya,
air liurnya belum bercampur dengan sesuatu apapun. Jadi walaupun air liurnya sendiri, walaupun masih di mulutnya, tapi bila bercampur dengan sesuatu yang lain, ditelan batal. Contohnya bagaimana Ustaz? Sampian habis sahur lupa sikat gigi misalkan. Lalu pas siang hari itu ada menyelip biji nasi di gigi, ya kan? Sisanya bercampur liur, sampian telan biji nasi tadi walaupun satu biji batal. Nah itu contohnya, berarti air liurnya sudah bercampur. Jadi yang tidak batal tuh air liurnya harus murni. Nah, misal atau bekas ayam menyelip di gigi, sampian anu pakai lidah kan, digeser-geser. Habis itu rasa sayang membatir ayam nih ditelan batal sudah. Nah, jadi seperti itu. Jadi syaratnya 3, harus air liur sendiri. Kemudian air liurnya masih di mulut. Yang ketiga, air liurnya murni atau belum bercampur, tidak bercampur. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau dahak? Nah ini lain lagi. Jangan dibayangkan nih kita membahas hukum. Dahak, bagaimana dahak? Nah kalau dahak ini beda sama air liur. Dahak itu tidak batal bila masih di dalam sini. Ini di dalam tadi kan batasnya kha. Bila di bawah kha di dalam namanya kita telan tidak apa-apa. Tapi bila sudah di atas kha, di mulut nih sudah, kita telan lagi batal. Nah itu bedanya sama air liur. Kalau air liur walaupun sudah di mulut tidak apa-apa, selama tadi masih murni tidak bercampur apa-apa, kita telan tidak apa-apa. Tapi kalau dahak, walaupun dahak kita walaupun di dalam mulut sini dan walaupun tidak bercampur apa-apa, kita telan dahak batal. Nah itu bedanya ya. Nah jadi seperti itu. Itu bila masuk mulut tadi batasnya tadi kha. Nah kemudian cepat aja, hidung lagi, lubang kedua, lubang bagaimana yang batal masuk ke hidung? Ini nah yang bila masuk ke sini nih, yang apabila kena air perih, pedih, pedas di sini nah ya kan? Biasanya, nah di situ baru batal bila masuk situ. Bila sebelum situ di luar area sini, nah ini luar kan, ini belum batal. Jadi kalau orang mau masukkan ke sini mencabut bulu hidung, udah apa? Nah, jadi ini kabar gembira bagi ibu-ibu yang hobi ngupil. Ngupil tidak batal. Siapa tahu kan ada hobi ngupil, dikumpulkan kan di pisau. Kan ada sebagian orang kayak gitu, Jadi ngupil enggak apa-apa, asalkan pakai jari aja. Nah, ini masih di luar aja, di area luar sini. Kalau sudah masuk ke sini baru batal. Nah jadi hati-hatilah kalau wudhu. Biasanya kan kita bisa memasukkan air istinsyak, namanya istinsyak. Itu kalau masuk tuh bisa batal. Nah jadi hati-hati kalau masuk apa, atau menitisi apa obat apakah. Nah titisan itu cairan itu batal karena masuk ke dalam. Nah itu hati-hati. Atau ingus sudah keluar sini, nah batal itu sudah. Ingus misal kan itu bisa terjadi. Orang kena flu kan meleleh, rasa malu mengeluarkan, dihisap lagi, itu sudah. Nah jadi itu hidung lah. Nah kemudian apalagi tadi lubang ketiga, lubang apa? Telinga. Nah telinga itu yang batal yang mana? Yang bila jari kelingking ini sudah tidak sampai lagi, tidak menjangkau lagi. Nah kalau masih dijangkau oleh kelingking ini area luar masih, kalau area luar belum batal. Nah, tapi kalau lewat sudah yang dijangkau telinga, batal. Makanya kalau pakai katembat kan namanya, batal itu sudah, karena itu ke dalam. Nah, jadi jangan membersihkan telinga siang. Kalau membersihkan tuh malam aja. Kalau digaru-garu pakai jari, masih di luar aja enggak apa-apa. Nah, juga mandi hati-hati. Hati-hati kalau air masuk ke telinga, itu bisa batal walaupun tidak sengaja. Nah, jadi hati-hati kalau keramas, misal keramas kan, misal rasa anukah rambut nih, rasa kotor-kotor, jadi pelan-pelan hati-hati. Nah jadi itu telinga. Kemudian yang keempat lubang apa? Lubang kemaluan depan. Nah itu bila dimasukkan ke dalam batal, walaupun memasukkan obat batal, walaupun memasukkan selang. Kan bisa tuh orang berobat nggak bisa kencing, dimasukkan selang kan untuk mengeluarkan cairan di dalam, batal juga. Nah mana batasannya?
batasan luar dalamnya itu ibu-ibu nih khususnya. Ini mohon maaf tidak berbicara kotor, tidak berbicara lanji, ini bicara hukum fikih supaya paham. Batasan area luar itu yang saat sampean jongkok kelihatan tuh luar. Nah, bila yang saat sampean jongkok tidak kelihatan tuh sudah area dalam. Nah, masuk ke situ batal. Makanya sampean kalau buang air yang disiram tuh yang kelihatan saat jongkok itu aja. Nggak usah dimasukkan jari ke dalam untuk membersihkan, nggak usah. Itu bisa batal. Karena itu masuk area dalam namanya. Jadi cukup bersihkan dengan perut jemari aja bagian area yang kelihatan saat jongkok. Nah, kemudian lubang yang terakhir yang belakang itu sama yang saat jongkok kelihatan tempat keluarnya kotoran tadi. Nah, jadi cukup kalau buang air besar itu dibersihkan pakai perut jemari aja, perut jemari. Jangan jarinya dimasukkan, kan siapa tahu nanti Pak Ustadz takut ada kotorannya masih. Jangan. Pokoknya yang kelihatan itu aja digosok-gosok pakai perut jemari sudah. Insya Allah bersih sudah. Nah, jadi seperti itu. Jadi hafale, pembatal puasa ada 9. Yang pertama memasukkan ke salah satu 5 lubang. Jadi 5 lubang nih aja. Makanya kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz bagaimana hukumnya pakai obat tetes mata? Batal apa tidak? Tidak batal karena mata bukan lubang yang 5. Tapi Pak Ustadz kadang-kadang bisa meresap ke dalam, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena itu bukan lubang yang terbuka mata itu. Nah, jadi pakai tetesan mata itu tidak apa-apa. Lalu ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz bagaimana suntik saat puasa disuntik? Tidak apa-apa, karena suntik di mana? Di kulit, bukan di mulut. Suntik itu di kulit, jadi tidak apa-apa. Jadi empus, tidak batal. Nah, jadi seperti itulah. Nah, jadi 5 lubang itu aja yang batal, ada yang batal. Kemudian yang kedua, pembatal puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja, batal. Sengaja mencari-cari bau supaya muntah, batal. Atau dia biasanya sudah tahu kalau sikat gigi itu pasti muntah, lalu sengaja sikat gigi lalu muntah, berarti sengaja, batal. Nah, atau tidak suka nyium bau petai, jengkol atau apapun, dicium-ciumnya pas puasa pas muntah, batal karena sengaja. Tapi kalau tidak sengaja muntah batal apa tidak? Tidak batal karena tidak sengaja. Misalkan sampean puasa, tiba-tiba sakit perut langsung muntah, batal apa tidak? Batal apa tidak? Tidak batal karena tidak sengaja. Tapi perlu dicatat, walaupun muntah tidak disengaja, itu tidak batal. Tapi sampean tidak boleh setelah muntah tuh langsung menelan air liur sebelum berkumur-kumur. Kenapa? Karena sampean tadi kan bekas muntah. Air liur sampean berarti sudah bercampur dengan bekas muntah. Muntah tuh najis, bercampur sudah. Nah, sedangkan tadi menelan air liur tuh bisa batal bila air liurnya sudah bercampur, ya kan? Nah, itu berarti sampean habis muntah tidak boleh menelan liur sebelum berkumur-kumur. Nah, kalau sudah berkumur-kumur baru boleh menelan liur. Jadi misalnya muntah, tidak boleh dulu menelan air liur. Ambil dulu air putih, kumur-kumur dulu. Habis kumur-kumur baru boleh menelan air liur. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga, ini tidak sampai 9, nah waktunya tidak cukup. Yang ketiga, pembatal puasa yang ketiga adalah bersenggama, berhubungan badan. Apa itu? Ya jelas siang hari, malam kan tidak puasa. Ini pembatal puasa yang ketiga, bersenggama atau berhubungan badan. Yang dimaksud berhubungan badan itu bagaimana? Apakah berpelukan? Bukan. Apakah mencium-cium? Bukan. Bagaimana kira-kira yang dimaksud berhubungan badan? Ya itulah, ibu-ibu lebih paham. Ya kan? Intinya satu kali aja ulun sebutkan, nah, memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan itu namanya bersenggama. Itu batal puasanya bila dilakukan di siang hari dengan sengaja, batal. Bukan hanya batal tapi dosa besar. Walaupun suami istri di siang hari saat puasa berhubungan badan, dosanya sangat besar. Hati-hati. Walaupun tidak sampai keluar air sperma, sebentar aja tetap batal dan dosanya sangat besar. Saking besarnya orang yang melakukan ini saat puasa berhubungan badan, dia wajib nanti bayar kafarat hukuman.
Apa kafaratnya? Pertama, memerdekakan budak. Cuma sekarang sudah tidak ada budak, diganti dengan apa? Dihukum wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, tidak boleh terputus anunya, harinya. Kapan mulainya? Setelah Lebaran tentunya. Jadi 1 hari dia batal karena berhubungan, 2 bulan berturut-turut. 2 hari batal karena berhubungan, 4 bulan. 3 hari batal karena berhubungan, jadi 6 bulan. Dan berturut-turut, bila putus sehari diulangi lagi dari 0. Saking besarnya dosa. Cuma itu dilakukan oleh suaminya aja, istrinya tidak usah, suaminya aja yang bayar. Pak Ustaz, mana mungkin suami saya bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ramadan aja batal Pak Ustaz, nggak tahan nih suami orangnya. Bagaimana? Nah, diganti nanti, boleh diganti. Kalau nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, ganti memberi makan fakir miskin 60 orang. Nah, jadi beri fakir miskin 1 mud beras kah misalkan, 60 orang, berarti 60 mud beras. Berapa kilo? 1 mud itu kurang lebih 7 on. 1 mud 700 gram, belum sampai 1 kilo. 7 on berarti berapalah, kalikan sendiri aja. Nah, jadi itu bersenggama batal. Maksud bersenggama tadi bila masuk helm kepala kemaluan suami ke kemaluan istrinya batal. Tapi bila helmnya belum masuk, belum disebut bersenggama lagi. Nah, jadi seperti itulah. Nih, hati-hati yang muda-muda. Kalau yang tua-tua kayaknya enggak lah, mungkin lah. Nah, jadi yang muda-muda, cucunya diingatkan, menantunya, anaknya diingatkan, jangan sampai berhubungan di siang hari. Kalau malam bagaimana Pak Ustaz? Boleh apa tidak? Boleh. Malam itu sesudah maghrib, masuk malam sudah, sebelum subuh. Kalau sudah azan subuh tuh sudah masuk siang, walaupun masih gelap tapi sudah azan subuh tuh sudah siang. Nah, jadi kalau malam boleh, tidak apa-apa, tidak berdosa, dibolehkan aja. Pak Ustaz, bagaimana kalau berhubungan badan malam tapi mandinya siang karena ketiduran, sah apakah ada puasanya? Nah, puasanya tetap sah. Misal ada orang nih habis sahur, belum subuh kan, lihati waktu masih 3:30, sempat aja nih jam misal, lalu berhubungan badan, habis berhubungan badan ketiduran, bangun jam 7, maka sudah niat puasa, puasanya tetap sah. Nah, tapi dia habis bangun wajib mandi wajib. Kenapa? Karena mengqada subuh. Karena sembahyang kada boleh tanpa mandi junub. Kada sah sembahyangnya, tapi kalau puasa tetap sah. Nah, jadi seperti itu. Jangan disengaja lah, ini contoh kalau orang ketiduran. Kalau disengaja, pian berdosa karena meninggalkan sholat subuh. Nah, jadi seperti itulah. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kada cukup waktunya. Wallahu alam. Nanti tanyakan di majelis yang lain sama ustadz-ustadz yang lain. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan pemahaman kepada kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa awsil wa taqabbal waj'ala thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min qawli subhanallah wa bihamdi wa ma sallayna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan balighatan wa rahmatan nazilah wa sadaqatan jariyah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in was sahabah wal karabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahil arba'ati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhadditsin wal qurra'i wal mufassirin وسادة الصوفية المحققين يا رب العالمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومعلمنا ومشايخنا وقراباتنا وجيراننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan ila arwah seluruh keluarga kami yang sudah meninggal dunia. Silahkan sebutkan namanya masing-masing.
Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha pengasih penyayang, sampaikanlah pahala majelis kami, salawat kami kepada seluruh almarhumah keluarga kami yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Ya Allah, duhai Allah, duhai Allah, duhai Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Turunkan rahmatmu kepada mereka ya Allah. Maafkan segala kesalahan mereka ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi taman syurga. Wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kubur mereka menjadi lubang api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.